saya Pak, biar sama-sama kita kenal. Nama saya Uning Wijaya. Saya anggota anggota PPS Jati Bening Baru, divisi teknis. Ya benar tadi yang disampaikan oleh Bang Akbar. Saya kepanjangan tangannya dari beliau. Ya, jadi tugas-tugas beliau yang melaksanakan nanti sama teknisnya gitu, untuk tugas-tugas antara saya dengan Pak Akbar. Baik, dalam kesempatan malam hari ini saya diberi tugas untuk menjelaskan tentang pengisian C hasil, ya, yang mana bagi Bapak dan Ibu yang sudah pernah ikut di penyelenggara pemilu tahun 2024 kemarin mungkin sudah tidak asing dengan form seperti ini, ya. Jadi form C hasil ini kalau waktu Pilpres itu namanya C1, ya. Kalau untuk sekarang C hasil, ya. Nah, seperti ini formulirnya. Baik, dalam kesempatan malam hari ini kita coba bahas untuk tata cara pengisian, ya. Nah, ini form uji coba ini nanti yang akan sama persis dengan formulir yang akan Bapak Ibu terima, ya. Jadi untuk cara pengisiannya pun akan sama dengan seperti simulasi sekarang, ya. Nah, dimulai dari form yang pertama, ya. Form yang pertama di sini ada tertulis berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota, ya. Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat tahun 2024, biasanya itu. Terus di sini ditulis, ya, pada hari ini. Jadi pada hari ketika Bapak dan Ibu melakukan proses pemungutan suara, yaitu Rabu. Tanggal berapa, Bu? 27 Rabu 27 bulan November tahun 2024, ya. Kemudian kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS mengadakan rapat pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota yang dihadiri oleh saksi dan atau panwaslu kelurahan, desa atau pengawas TPS bertempat di biasanya nanti tertulis provinsinya udah ada Jawa Barat, nanti tulis kotanya Kota Bekasi, kecamatannya, kemudian ada kelurahannya dan nomor TPS, ya. Untuk nomor TPS biasanya di sini ada dua jenis penulisan. Yang pertama menggunakan angka, yang di dalam kurung di sini menggunakan huruf, ya. Nah, kemudian kita lanjut ke data pemilih dan pengguna hak pilih. Baik, yang pertama di kolom A adalah data pemilih. Nah, data pemilih ini biasanya kita sudah dapat tuh data-datanya di DPT. Pertama, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap atau DPT terdaftar dalam model A, daftar pemilih. Jadi nanti Bapak dan Ibu tadi sudah jelaskan sama Bang Akbar bahwa ada dokumen yang di luar kotak suara, salah satunya itu adalah DPT, ya. Nah, ini DPT-nya. Nanti jumlah DPT-nya itu per TPS pasti berbeda-beda, ya. Nah, di sini diisi untuk DPT yang sudah tertera, ya. Ada jenis kelaminnya laki-laki berapa, perempuan berapa, kemudian totalnya jumlah antara DPT laki-laki dan juga DPT perempuan. Nah, kemudian pengguna hak pilih. Nah, kita turun ke bawah untuk pengguna hak pilih. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap. Sebelum berlanjut, saya mau tanya dulu. Ini angkanya sudah tertulis, ya, 140, 174 dan 314. Kemudian ke bawah, kenapa angkanya bisa berbeda? Nah, ada yang datang, ada yang enggak. Karena untuk jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap ini adalah bagi DPT yang hadir pada saat hari pencoblosan, ya. Jadi di sini dapatnya dari mana? Biasanya dari daftar hadir, ya. Kemudian jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan, yang sekarang disebutnya DPTB. Jadi daftar pemilih pindahan ini syaratnya adalah membawa surat keterangan pindah pemilih. Wajib.
tidak membawa bapak dan ibu bangun diperbolehkan untuk menolak karena ada hak, karena sudah ada ketentuan bahwa untuk DPTB atau daftar pemilih pindahan, ya sekarang DPTB itu pindahan Bu, kalau yang kemarin kan tambahan, ya jadi perbedaannya itu. Jadi di apa, nanti mohon dimengerti juga, dalam DPTB ini adalah pindahan. Kategorinya adalah ketika si pemilih ini, ya atau calon pemilih ini membawa surat keterangan pindah pemilih, ya. Nah, nanti disesuaikan, ada biasanya ada nanti itu datanya dari Bu Tiara, ya. Per TPS misalnya ada DPTB-nya berapa, laki-laki berapa, perempuan berapa. Kemudian lanjut ke di poin B nomor 3, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan. Nah, tadi pindahan, sekarang tambahan. Tambahan di sini, jadi mohon Bapak Ibu juga biar sama-sama nanti pemahamannya sama ya. Dan bukan berarti nanti ini dia punya KTP, tapi tolong dipastikan KTP-nya benar-benar KTP yang ada di wilayah TPS itu. Ya, TPS Bapak dan Ibu. Khawatirnya gini, iya dia punya KTP, ya benar punya KTP elektrik. Ya. Ternyata di situ tulisannya Kabupaten Tasikmalaya misalnya. Biarpun itu masih Jawa Barat, ya, tapi tidak untuk Bapak dan Ibu boleh untuk menolak. Ya. Tapi bagaimana kalau misalnya DPK di sini yang mau ditekankan adalah misalkan dari TPS TPS berapa Bu? 56. 056. Itu di RT berapa? RT RW 10. RT 10 RW 10. RT 2 RW 10. Oke. Di TPS 56 di RT 2 RW 10 misalnya ada yang datang membawa KTP, di KTP-nya udah tertulis di situ Kota Bekasi, kecamatannya Pondok Gede. Kemudian RW-nya RW 10, RT-nya RT 2, tapi tidak tercantum dalam DPT. Ya. Jadi KTP-nya memang KTP sesuai dengan wilayah TPS Bapak dan Ibu, tapi tidak tercantum dalam DPT. Maka itu masuk ke dalam DPK. Nomor 3 ya. Ya. Kalau yang tadi kasusnya dengan yang Pak Akbar jelaskan itu adalah dia tercantum dalam DPT, tapi dia membawa KTP karena undangannya hilang. Dan itu sudah jelas ada terpampang dalam daftar pemilih tetap. Ya, nanti kan dicari itu sama petugas KPPS. Kalau yang ini dia tidak terdaftar dalam DPT, tapi dia membawa KTP yang memang KTP dia itu bertempat tinggal di lokasi tersebut. Ya, nah di situ nanti ada formulirnya diisi ya, nanti yang isi itu petugas KPPS 5. Nah, nanti disesuaikan jumlah DPK-nya yang laki-laki berapa, perempuan berapa, maju di total. Ya. Kemudian, nah di sini untuk bagian paling bawah jumlah pengguna hak pilih ya, B.1, B.2, B.3 di jumlah ya dari DPT, DPTB dan DPK, maka hasilnya adalah dari jumlah ketiga calon pemilih, ketiga kategori calon pemilih yang di atas. Ya, maka hasilnya adalah ini. Ya, dari yang 104 ditambah 1, 105, 97 ditambah 4, 101, 201 ditambah 5 jadi 206 ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak Bu? Pak? Itu yang nomor 1 dan 2 seperti 1. Penjelasan kemarin jamnya sampai jam 12 ya. Untuk untuk DPTB yang nomor 2 berarti Pak ya. Untuk DPTB itu dimulai dari jam 11. Oh ya, 11. Jam 11 sampai dengan jam 1. Jadi kalau misalkan dia datang pagi, si pemilih ini membawa surat keterangan bahwa beliau ini membawa surat keterangan pindah karena kategorinya DPTB atau kategori daftar pemilih pindahan. Dia datang pagi-pagi nih, ya. Diarahkan saja, dijelaskan bahwa untuk pemilih DPTB jadwalnya nanti di jam 11 sampai dengan jam 1.
Ya, untuk DPK Mm-mm. karena dia pemilih tambahan, tidak membawa KTP dan tidak membawa surat undangan, kemudian tapi dia dengan KTP di situ, ya maka dia boleh di jam 12 sampai dengan jam 1. Kalau yang waktu pilpres kan ada betul-betul angka ya, angka baru kayak gitu. Sekarang tulisannya bebas ya, Iya, yang penting dalam kotak. bebas ya, Iya, yang penting di dalam kotak. betul hurufnya, betul angkanya. Kalau dulu kan ada panduannya titik-titik ya, Iya, iya. yang waktu pilpres ya. Kalau sekarang enggak. Oh, kasih. Iya. Oke, ada lagi? Iya Pak. Tadi kan motif Bang Akbar ya, kalau misalnya ada DPT yang kehilangan undangan, itu di daftar hadirnya dikasih catatan ya. Oh ya, nanti kan dia suruh bikin fotokopi KTP aja dulu. Oh, Menyerahkan berarti fotokopi. undangan itu juga dikumpulin lagi untuk sebagai lampiran. Nah, karena kan dia hilang, menggantinya adalah fotokopi KTP yang sudah dituliskan bahwa di situ di atas tadi kan dijelaskan, ditulis keterangan di fotokopi KTP-nya sebagai DPT. Oh, gitu. Berarti undangan dan itu jadi apa? Jadi lampiran untuk. Jadi lampiran. Nah, karena nanti kan akan disesuaikan dari jumlah surat undangan yang diterima. Ternyata surat undangan atas nama ini nggak ada. Ternyata ada di DPT. Tapi dia ada KTP-nya ada di situ. Berarti Fotokopi KTP-nya KTP. dilampirkan ke. Nanti dilampirkan dengan surat undangan. Gitu. Oke, kita masuk di poin kedua, data penggunaan surat suara. Oke. Yang pertama, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS ya. Nah, ini jumlahnya adalah jumlah DPT ditambah 2,5%-nya. Ya biasanya itu ibu udah nggak perlu hitung 2,5%-nya berapa karena sudah ada di dalam kotak suara sudah dengan jumlah ya dengan jumlah DPT ditambah 2,5%. Gitu. Kemudian kita lanjut ke bagian bawah, jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih. Nah, jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih ini adalah yang dicoblos yang digunakan oleh pemilih ketika pemilih itu adalah DPT, DPTB dan DPK. Ya. Jadi jumlah surat suara yang digunakan itu adalah jumlah surat-suara yang digunakan oleh pemilih baik itu DPT, DPTB maupun DPK. Dan jumlah surat-suara ini adalah jumlah suara yang masuk ke dalam kotak suara. Ya, jadi jumlahnya tolong nanti dipastikan tuh harus sesuai. Ya. Kemudian jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilik karena rusak atau keliru coblos. Misal kasusnya seperti ini. Si calon pemilih itu datang dikasih oleh petugas KPPS untuk mencoblos 2 surat suara. Ketika dia masuk ke dalam bilik suara, si calon pemilih ini membuka surat suara tapi dalam kondisi rusak, entah sudah tercoblos terlebih dahulu atau mungkin surat suaranya robek. Maka calon pemilih ini boleh menukarkan surat suaranya ke petugas KPPS. Ya. Tuh. Dan untuk teknisnya Bapak-bapak dan Ibu sudah paham lah ya bahwa surat suara itu akan sah ketika ada tanda tangan basah. Nah, kalau ini boleh harus tanda tangan basah. Ya. Jadi surat suara itu akan sah ketika ada tanda tangan basah dari ketua KPPS. Pastikan itu, jangan sampai nanti ada kekeliruan, nggak ada tanda tangannya bisa nanti jadi nggak sah itu surat. Untuk pembukaan kertas suaranya, apakah tidak sebaiknya sebelum pemilihan? Sebelum kita tanggal bilik itu ya dia buka pas saat terima langsung dibuka kertas suara. Oh, itu teknis ibu masing-masing KPPS biasanya. Kalau misalkan disetujui oleh saksi, disetujui oleh panwas, ya nggak jadi masalah. Tapi kan itu adalah sebuah menurut saya sih, yang penting karena memang itu sifatnya rahasia, ya silahkan di bilik suara gitu. Karena untuk membuka suara-suara itu adalah di bilik suara, ya tidak diperkenankan untuk di luar. Gitu. Yang penting kalau ada kerusakan bisa langsung tuker gitu ya. Itu karena ya. kan mereka akan buka dulu nih, dibuka. Oh ternyata setelah diperiksa ada kerusakan di surat suaranya nih. Gitu. Langsung aja Pak, mohon maaf ini surat suaranya rusak. Pak mohon maaf ini surat suaranya robek.
ya. Itu tuh. Misalkan pas dibuka sobek. Nah, atau mungkin ternyata robekannya itu pas di salah satu paslon misalnya, ya. Nah dia, ini khawatirnya nanti saya bukan mau milih ke sini jadi nggak sah gitu. Itu silahkan, ya, ditukar surat suaranya. Ya, maksimal 1 kali. Jadi yang, ini lagi nih, jangan-jangan cuma dia salah nyoblos dipilih lagi, ya. Gitu ya. Oke, terus, nah ini yang keempat, jumlah seluruh surat suara yang tidak digunakan dan tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan. Nah ini adalah jumlah surat suara yang tidak dipakai oleh pemilih, misalnya sisa surat suara, ya. Jadi jumlahnya itu adalah harus sesuai nih, jangan sampai nanti ada kekeliruan. Dari jumlah DPT plus 2,5%, kemudian dikurangi dengan jumlah surat suara yang dipakai atau dicoblos oleh DPTB dan DPK, kemudian ditambah juga dengan surat suara yang rusak tadi, ya. Tuh, nanti ini yang sisanya, ya. Oke, lanjut. Nah ini untuk data pemilih disabilitas, kalau ini yang berkebutuhan khusus, ya, nanti tadi juga sudah dijelaskan juga sama